Selamat malam Bapak Ibu kawan-kawan semua. Melanjutkan tayangan tentang indeks desa tahun 2025. Ini langsung pada teknis pengunduhan template, kemudian pengisian. Dan kebetulan kemarin ada yang request untuk dibuatkan tutorial mulai dari unduhan templatenya kemudian pengisiannya. Nah kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah kawan-kawan masuk di website id.kemendesa.go.id, login ini ya. Aksesnya username, kode desa masing-masing, kemudian password. Bapak Ibu bisa memintanya ke teman-teman pendamping lokal desa maupun pendamping desa. Misalnya kebetulan di tempat Bapak Ibu akses untuk id.kemendesa.go.id ini agak susah, kawan-kawan bisa mengakses kuesioner dan template di website idm.kemendesa.go.id, kemudian pilih menu publikasi, kemudian geser di paling bawah. Nah ini ada di sini. Kemudian kita kembali ke website ID Kemendesa. Ya, jadi bedanya dulu IDM itu websitenya IDM Kemendesa, kalau yang tahun 2025 ini indeks desanya ke website id.kemendesa.go.id. Nah setelah itu kawan-kawan masuk menggunakan username, kode desa dan password, nanti akan tampil seperti ini setelah kawan-kawan berhasil masuk. Nah selanjutnya kita akan melakukan pengunduhan template dan kuesioner. Jadi letak pengunduhan template pertama kali masih kosong, itu di kolom sebelah kanan ini yang paling kiri ini ya. Kalau di indeks desa membangun, kita klik aja ini kuesioner indeks desa tahun 2025, maka di sini akan tampil kuesioner, kemudian ditambah template 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 template, 1 kuesioner. Nah kita coba download yang dari IDM Kemendesa ini, bentuknya drive file. Kemudian kita coba download juga kuesioner dari website id.kemendesa.go.id. Nah bedanya teman-teman ini tinggal klik aja, nanti otomatis terdownload. Nanti kita akan bedakan antara kuesioner dan template unduhan dari ID Kemendesa dengan dari IDM. Nah ini kita coba ke, nah ini masih proses ya, kita tunggu. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita saat melakukan pengisian kuesioner maupun template adalah kita berpegang teguh kepada buku panduan indeks desa tahun 2025. Hal-hal penting di dalamnya sebagai petunjuk bagi kita dalam melakukan proses pengisian. Ini yang pertama, petunjuk pengisian kuesioner dalam Excel. Jadi di tahun 2025 ini tidak ada kombinasi antara Excel maupun dengan isian online, tapi semuanya berbasis isian manual Excel, kemudian diupload. Yang pertama petunjuknya pengisian berurutan, isi jawaban secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya. Kemudian nomor urut berada di sisi sebelah kanan dengan warna kuning sebagai referensi. Nah kita coba lihat apakah sudah terunduh. Nah ini sudah terunduh yang dari ID Kemendesa, kemudian yang dari IDM tadi belum keklik ya. Kita coba unduh klik. Ini dalam proses. Kembali ke panduan terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2 petunjuknya periksa kolom validasi jawaban. Yang pertama di sisi paling kanan terdapat kolom berwarna merah untuk validasi jawaban. Yang kedua, jika jawaban belum diisi, kolom tersebut akan menampilkan belum terisi. Yang ketiga, jika jawaban sudah diisi dengan benar, kolom akan kosong. Jika jawaban salah, kolom akan menampilkan cek. Nah ini kita coba buka. Nah ini ya kawan-kawanku, ini baru kuesionernya saja yang saya download. Nah teman-teman bisa download sendiri ya untuk template-templatenya. Ini saya mulai dari kuesionernya terlebih dahulu, dan saya sangat sarankan
ambillah dari website id.kemendesa.go.id. Karena apa bedanya? Ini kalau kita ngunduhnya dari website ID Kemendesa itu langsung ada kode desanya, termasuk isian nanti di dalamnya. Sementara kalau kita mengunduh dari IDM, website IDM itu hanya tertulis di sini ya nama filenya final_v2. Nah, ini kita lihat bedanya. Ini kita buka kedua-duanya. Ini kita loading. Nah, ini file yang ada kode desa di belakangnya, berarti ini file unduhan dari indeks desa kemendesa.go.id. Nah, sementara kalau unduhan dari website IDM itu nama filenya hanya final_versi2. Kemudian prosentasenya di sini itu inputan desa 5,58% kalau unduhan dari IDM. Sementara kalau unduhan dari website ID itu isiannya 7,30%. Ini karena beberapa inputan yang ketika kita unduhnya dari website ID Kemendesa itu sudah ada isiannya, sehingga prosentasenya jauh lebih tinggi. Nah, sementara kalau kita unduh template maupun kuesioner dari IDM, dari website IDM itu isian kode desa, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten di nomor ini, khususnya isian 15 sampai dengan 22 ya. Sampai 22 itu tidak terisi. Ini unduhan dari indeks desa membangun, dari website indeks desa membangun, sehingga saya sarankan mengunduhnya dari template dari website id.kemendesa ya, websitenya dari ini, yang dari ini saya sarankan. Kemudian kita lanjut pada pengisian ya. Kita tutup aja yang unduhan dari IDM Kemendesa. Nah, kita di file ID ini ada 4 sheet. Yang pertama itu persetujuan, inputan desa, isu desa, dan perdesaan, serta rumusan yang set terakhir. Kita awali dengan melakukan pengisian di sheet persetujuan. Nah, pertama kita geser ke atas, kita mengikuti panduan yaitu pengisian berurutan. Nah, kita mulai dari yang atas ya, ID desa. Kita masukkan pastikan benar ya. Ini contoh aja. Kemudian geser ke bawah, kita isikan nama kepala desa. Misalnya saja ya. Kemudian kita geser ke bawah, identitas petugas. Nah, kita tahu bahwa dalam proses pendataan indeks desa ini sesuai dengan SOP kita diminta untuk membuat tim. Contoh SK-nya seperti yang kemarin sudah saya upload. Maka di sini nama petugasnya adalah secara keseluruhan dimandatkan, diwakilkan kepada koordinator, dan koordinatornya kemarin itu saya tulisnya sekretaris desa ya. Misalnya ini kita tulis aja lah nama. Kemudian bulan pendataan tentu bulan ini ya, bulan April. Kemudian tanggal pendataan, misalnya ini kita tulis hari ini tanggal 24 April. Kemudian tahun terisi otomatis. Kemudian nomor HP petugas, misalnya 081 224 323 564. Nah, ini contoh aja misalnya. Kemudian setelah ini isian sudah selesai, di halaman persetujuan kita klik set inputan desa. Nah,
Jika isian EP1, EP2, EP3 sudah sudah nyambung, sudah tidak ada blank misalnya, berarti isian halaman persetujuan sudah benar. Tidak perlu kita melakukan perbaikan ya, karena ini sudah diterima di rumusan by system. Kemudian ID petugas nomor KTP, misalnya aja ya 33 2014 16 digit ya. Nah misalnya ini aja, NIK Bapak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oh kebanyakan ini ya. Nah, ini 16 digit. Tadi sesuai dengan buku petunjuk, jika kolom isian salah maka akan ada tulisan cek. Tadi ada cek. Kalau sudah benar berarti isiannya kolom akan kosong. Nah ini sudah kosong berarti sudah benar. Kemudian jabatan kita pilih di sini perangkat desa. Kemudian jika jabatan petugas merupakan perangkat desa, oke, kita tulis sekretaris desa. Kemudian nama informannya kita bisa tulis kepala desa misalnya, atau kita tulis juga orang lain atau individu lain yang tertuang di dalam SK-Tim atau yang lainnya yang dianggap mewakili sumber-sumber informasi. Misalnya ini aja contoh. Kemudian jabatannya adalah kepala desa. Kemudian nomor teleponnya, nah, contoh aja. Kemudian tanggal lahir informan, tahun lahir informan itu kita isikan di sini ya. Ini kan by system, sehingga ini yang kita isikan, tahun lahir informan misalnya 1980. Kemudian bulan lahirnya bulan 12. Ini kita pilih di sini ya, tidak bisa kita ketik 12. Kemudian tanggal lahir informnya misalnya tanggal 3. Oke, kemudian jenis kelaminnya kita pilih di sini laki-laki. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini yang by system sudah terisi. Kita lanjut ke bawah. Ini tadi yang isian ini ya, isian 15, nomor 15 sampai 22 sudah by system. Kemudian titik koordinat desa sesuai dengan pada aplikasi timestamp. Kita terbiasa menggunakan aplikasi timestamp ya, banyak sekali aplikasi yang tersedia di Play Store. Nah ini diantaranya yaitu TimeMark. Nah ini kalau kita ambil foto itu langsung ada GPS mapnya seperti ini. Kita tulis saja di sini, misalnya 6.5 tadi ya, 34816 kemudian S, 123456. Ada yang 6 ada yang 7 ya di belakang titik ini. Kemudian 1110 titik 822 806. Ini hanya contoh saja, nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya alamat lengkap kantor desa. Nah, ini seperti biasa, misalnya Jalan Haji Wahidin nomor 1. Nah, kemudian terdapat kantor desa. Ini sesuai panduan baik di wilayah desa maupun di luar wilayah desa. Ini ya. Maka kita pilih aja
satu kalau ada di wilayah desa. Kemudian berikutnya batas desa dalam bentuk peta yang telah ditetapkan oleh bupati. Pilihannya ada dan tidak ada, kita pilih ada jika ada, kalau tidak ada ya kita tetapkan, kita pilihan isian tidak ada. Kemudian nama lengkap PLT maupun kepala desa beserta gelar. Nah, kemudian status jabatan kepala desa itu pilihannya sesuai dengan buku panduan ini, yaitu baik definitif maupun penjabat. Definitif itu artinya murni kepala desa yang dipilih secara demokratis, ditetapkan melalui SK Bupati. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian nomor telepon rumah atau HP ya, HP dari orang ini, misalnya saja kita tulis 081. Nah ini nolnya hilang tidak apa-apa, kalau mau dikasih nol di depan coba dikasih tanda petik di atasnya. Oh nggak mau ya, udah nolnya hilang tidak apa-apa. Kemudian nomor telepon kantor desa 0291556778 misalnya aja ini. Kemudian berikutnya alamat email desa, kemudian akun Facebook, kemudian akun Instagram, kemudian akun X Twitter, kemudian akun TikTok, kemudian alamat website desa. Ini tinggal copy aja sih kalau misalnya desa kita itu punya ini ya, punya akun-akun yang disebutkan di sini, baik Facebook, Instagram maupun Twitter, misalnya email ya, Pemdes titik. Nah ini kemudian akun Facebook https apa ya alamatnya ya, yang lengkap itu ya, yang ada https nya itu ya. Jika tidak punya maka kita isi ketik strip t gitu ya. Nah, anggap aja ini enggak punya. Kemudian pendidikan terakhir misalnya SLTA atau S1, maka kita pilih di sini misalnya 3 tamat S1. Kemudian lama masa jabatan sebagai PLT, karena ini ada tambahan ya, mungkin ini tahun yang ke-5 atau tahun yang ke-4. Contoh 4 tahun 6 bulan. Nah, kemudian periode PLT saat ini menjabat, dia terpilih periode yang keberapa. Kita tulis periode yang pertama karena sebelumnya belum pernah menjadi kepala desa. Nah ini yang berikutnya yaitu tata kelola pemerintahan, akan kita lanjutkan pada konten berikutnya ya. Ini sudah malam, waktunya kita istirahat dulu. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, semoga bermanfaat.